ketika bumi berguncang, berdetak, dan berdentum di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian guncangan dan bencana itu seketika berhenti ketika sang Amirul Mukminin memukul tanah dengan pelepah kurma. Tanah terdiam karena yang melakukan itu adalah seseorang yang gagah berani, pemimpin umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin kedua, pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah karomah-karomah yang dimiliki oleh orang gagah perkasa, penjaga Rasulullah SAW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Inilah 3 karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, suara nyaring saat peperangan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau pernah mengutus bala pasukan perang untuk pergi melakukan penaklukan dalam rangka perluasan negara Islam. Pasukan ini dipimpin oleh komandan yang bernama Sariyah bin Zanim, seseorang yang memiliki kecepatan lari hingga disebut mampu melampaui kecepatan lari kuda. Pasukan yang dipimpin Sariyah akan menghadapi tentara negara adidaya saat itu, yakni tentara Persia. Ketika pasukan Sariyah berada di daerah provinsi Hamdan atau Iran pada saat ini, pasukan Sariyah terkepung oleh banyaknya musuh yang memerangi umat Islam. Sariyah yang terkenal memiliki kecepatan pengambilan keputusan pun juga hampir menyerah dan hampir melarikan diri karena pada saat itu pasukan muslim benar-benar sedang terpojok. Pada saat itu merupakan hari Jumat dan Sayyidina Umar bin Khattab sedang menyampaikan khutbah kepada umat Islam di Madinah. Di tengah khutbahnya, tiba-tiba Sayyidina Umar menyampaikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan materi khutbahnya. Beliau berkata dengan keras, "Wahai Sariyah, gunung, gunung." Dengan suara lantang, sontak para jamaah Jumat saling pandang tertegun mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan memerintahkan beliau untuk fokus kembali melanjutkan khutbahnya. Setelah selesai khutbah, para hadirin bertanya kepada beliau perihal kejadian tersebut. Dan Sayyidina Umar pun menjawab, "Pikiranku tiba-tiba berkata bahwa saudara kita akan lari karena dikepung oleh orang-orang kafir. Saudara kita melewati gunung dan saya perintahkan mereka untuk melawan dari balik gunung. Karena seandainya mereka tidak melawan dari arah pegunungan, maka mereka akan mati semua. Karena inilah engkau mendengar apa yang aku katakan tadi." Selang beberapa waktu, utusan pasukan datang menceritakan peristiwa itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ketika dalam posisi terkepung dan hendak melarikan diri, kemudian ada suara keras memanggil. Suara itu memanggil, "Wahai Sariyah, pergilah ke gunung sebanyak 3 kali. Kemudian kita sandarkan diri kita gunung, beristirahat, kemudian berperang dan kita menang." Kemudian ada seseorang mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab lah yang berteriak suara itu. Apabila dilihat dalam peta dunia, jarak Nahawan dan Madinah adalah 1000 sampai 1300 km. Maka suara Sayyidina Umar yang terdengar-dengar jarak tersebut merupakan kelebihan dan karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, menghentikan tanah yang bergoncang. Imam Haramain di dalam kitab Al-Kamil menceritakan kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada tanah yang bergoncang hebat pada era kepemimpinan beliau, terjadi goncangan tanah yang sangat hebat. Kemudian Sayyidina Umar membaca hamdalah dan melakukan pujian kepada Allah. Setelah melakukan pujian itu,
Beliau memukulkan pelepah kurma ke tanah yang tergoncang. Sayyidina Umar berkata kepada tanah tersebut, "Diamlah kamu, apakah saya kurang adil kepada kamu?" Dan seketika itu juga tanah tersebut langsung berhenti bergoncang. Dari peristiwa ini para ulama berkomentar bahwa Sayyidina Umar merupakan seorang pemimpin zahir batin. Beliau berhasil menjadi pemimpin bagi orang yang ada di atas bumi dan di bawahnya. Beliau bisa mengajarkan etika hal-hal yang ada dalam bumi, seperti halnya beliau mengajarkan manusia ketika bersalah. Yang ketiga, memanggil air sungai Nil. Sungai Nil adalah salah satu sungai terpanjang di dunia. Sungai ini memiliki panjang 6.500 km. Sungai yang membentang melewati 11 negara dari benua Afrika dan Asia, sehingga pantas saja sungai ini adalah sungai terpanjang di dunia. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sungai Nil pernah mengering hingga beberapa bulan. Orang-orang Mesir pada saat itu masih mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah. Mereka memberikan tumbal kepada sungai Nil berupa wanita-wanita perawan beserta perhiasan dan pakaian yang terbaik. Mereka melemparkan si wanita ke kedua ujung sungai Nil dengan harapan sungai itu akan kembali mengalir. Kemudian Amr bin As datang dan menegur mereka atas perbuatan persembahan tumbal tersebut. Beliau berkata bahwasanya Islam telah menghilangkan tradisi ini semua, yakni tradisi pelemparan tumbal. Amr bin As kemudian mengirim hasil keputusannya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menjawab, "Wahai Amr bin As, keputusanmu sudah benar, yakni mengatakan bahwasanya tradisi memberikan tumbal sudah dihilangkan oleh Islam. Saya akan mengirimkan kartu dan buanglah kartu ini ke sungai Nil." Sebelum Amr bin As membuang kartu tersebut, beliau membuka dan membaca isi surat tersebut. Surat itu atau tulisan itu berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amma ba'du. Wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir dari diri kamu sendiri, maka berhentilah, tidak usah mengalir. Akan tetapi, kalau engkau mengalir dari Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka mengalirlah. Keesokan harinya, sungai Nil mengalir hingga ketinggian air mencapai 16 siro atau sekitar 7 meter. Saudara yang dimuliakan Allah, itulah 3 karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.